Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ira Hendina Putri, instruktur mahir pada UPTD Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video portofolio dinamis dalam rangka pemetaan jabatan fungsional instruktur. Akan ada beberapa kegiatan yang akan saya peragakan. Wisma, karena sebagai ketua tim penyelenggaraan pelatihan, saya akan meminta waktu Wisma sebentar untuk mohon izin Bu untuk menyampaikan daftar kebutuhan fasilitas pelatihan untuk pelatihan tingkat menengah yang akan kita laksanakan. Tujuan dari penyusunan daftar ini adalah agar memastikan semua kegiatan pelatihan bisa berjalan dengan efektif Bu, terus sesuai target kompetensi, serta juga nyaman bagi para peserta juga para instruktur tentunya. Dan yang pertama mungkin kemarin untuk daftar penyusunan daftar yang pertama itu ada ruang pelatihan Bu. Ruang pelatihan kita itu untuk satu kelas itu maksimal bisa diisi oleh 16 peserta. Kemudian untuk kursinya itu juga sudah kita atur fleksibel Bu, jadi bisa untuk diskusi kelompok atau panel atau disusun secara klasikal atau U-shape juga itu sudah bisa. Kemudian untuk fasilitas yang kedua yaitu adalah peralatan presentasi. Di masing-masing kelas itu sudah disiapkan satu unit LCD proyektor sama layarnya juga Bu. Kemudian juga ada laptop yang sudah terhubung kepada pengeras suara juga, speaker. Kemudian ada whiteboard sama flip chart yang bisa digunakan oleh instruktur. Kemudian yang ketiga, bahan dan media pembelajaran itu sudah disiapkan oleh tim instruktur Bu. Modul sudah dicetak untuk setiap peserta. Kemudian juga alat tulis, buku catatan, ballpoint sama stabilo itu sudah disiapkan juga untuk peserta. Dan terakhir itu perangkat untuk praktek di masing-masing unit kompetensinya itu sudah disiapkan oleh masing-masing instruktur. Kemudian yang keempat itu ada dukungan logistik Bu. Kemarin juga sudah koordinasi dengan Pak Nasimin sebagai pengelola barang jasa di LTSA untuk konsumsi Bu, berupa snack dan makan siang selama pelatihan itu sudah aman Bu, sudah terkonfirmasi. Kemudian dispenser sudah disiapkan di setiap ruang kelas, jadi peserta bisa refill minumnya menggunakan tumbler masing-masing. Kemudian kotak P3K di dalam masing-masing kelas untuk jaga-jaga atau untuk antisipasi, sebagai antisipasi. Dan yang terakhir dukungan tambahan untuk kegiatan ini itu ada akses internet yang stabil untuk kalau misalnya ada praktek berbasis digital, dan juga tim teknis sesuai dengan SK sudah standby untuk membantu kegiatan. Itu mungkin daftar kebutuhan utama Bu yang akan kami ajukan untuk program pelatihan ini. Kita berharap peserta bisa fokus belajar, terus instruktur juga dapat mengajar dengan lebih optimal, dan tujuan pelatihan kita pasti kita harapkan tercapai. Mungkin itu dari saya Bu, izin barangkali ada masukan dari Ibu. Saya lihat terlebih dahulu ya. Sepertinya sudah cukup Bu Ira, terima kasih banyak. Nanti kita akan siapkan sebelum pelaksanaan pelatihan. Terima kasih ya Bu Ira. Sama-sama Wisma. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya saya ucapkan congratulations, selamat ya Akang Teteh semua bisa ikut bergabung menjadi peserta pelatihan di LTSA PMI. Senang rasanya? Bagaimana perasaannya? Senang banget. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, saya mohon izin untuk Akang Teteh semua mengisi daftar hadir terlebih dahulu ya. Baik, silahkan diisi dulu daftar hadirnya. Oke, setelah selesai mengisi daftar hadir, ada semua namanya di daftar hadir kan? Ada. Oke. Akang ada Kang namanya Kang di daftar hadir? Iya, ada. Oke, boleh. Sudah lengkap semua daftar hadirnya? Boleh dikumpulkan kembali. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ada yang bisa memimpin doa? Kang Asep. Oh ya, Kang Asep. Oke, boleh Kang Asep. Kang Asep yang namanya. Boleh, silakan Kang Asep.
Baik, sebelum kita belajar, kita bersama-sama kita berdoa dimulai. Oke, baik, terima kasih Kang Asep. Kita tadi sudah isi daftar hadir, kemudian juga sudah berdoa. Nah, saya juga udah ucapin selamat nih. Ini pertemuan pertama ya, Kang Teteh ya. Mungkin kata orang tak kenal maka tak sayang. Ya Allah, alhamdulillah saya disayang gitu. Baik, saya mau disayang, jadi kita kenalan dulu ya. Kita akan kenalan baik. Ini adalah saya, perkenalkan semuanya, nama saya adalah Ira Hendina Putri, saya adalah instruktur mahir pada UPTD LTSA Pekerja Migran Indonesia di Sakertrans Provinsi Jawa Barat. Saya lulusan dari Universitas Padjadjaran Bandung, kemudian ini ada nomor kontak saya, ada sosial media saya, bisa dicatat agar kita bisa tetap terhubung. Seperti itu. Terus ini juga foto saya waktu berapa kilo yang lalu ya. Nggak beda jauh kan sama sekarang. Oke, baik. Sebelum memulai kelas itu kita ada yang namanya aturan kelas yang Akang Teteh semua bisa kita diskusikan. Apakah Akang Teteh semua bisa mengikuti aturan tersebut? Yang pertama itu saya minta selama pembelajaran ini Akang Teteh semua handphonenya untuk tidak diaktifkan ya. Jadi kenapa? Biar kita bisa fokus pada pembelajaran. Kemudian tidak berisik, maksudnya ada saatnya saya berbicara, ada saatnya kita berdiskusi bersama. Jadi ada waktunya. Dan kemudian kenapa? Karena saya juga berharap partisipasi yang aktif dari Akang Teteh semua. Sampai sini sepakat nggak? Sepakat. Oke, aman ya? Aman. Oke, kita bisa lanjut kalau begitu. Baik, sebelum kita lanjut nih, kalau tadi kan saya udah perkenalan diri nih. Sekarang saya pengen nih Akang Teteh semua juga perkenalan diri. Saya pengen tahu namanya siapa sama asalnya dari mana. Mungkin kita bisa mulai dari Teteh dulu, Teh. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Hanan Nurul Aini, asalnya dari Kabupaten Garut. Kabupaten Garut. Panggilannya? Hanan. Teh Hanan. Oke, lanjut, Teh. Saya perkenalkan Bu, nama saya Hikmat Pujana, saya dari KBB. Dari KBB. Oh iya, banyak pelatih wisata ya, Teh ya? Iya, benar Bu. Oke, lanjut, Teh. Saya perkenalkan Bu, saya Eva, saya dari Sumedang Bu. Sumedang. Saya biasa dipanggil sebagai Luna. Luna, oke. Teh Luna ini bawa tahu nggak tadi ke sini buat teman-teman? Oh kebetulan Bu, Sumedang saya bukan tahu tapi banyaknya ubi Bu. Oh, ubi, bawa Boleh, nggak? Iya, Bu. Nanti saya bawa. Bawa ya nanti ya Teh Siap. ya. Oke, makasih Teh. Lanjut, Akang siapa Kang namanya Kang? Saya Aktif dari Hidayat, Oke, saya dari Ciampit. dari Cihapit yang banyak kuliner viral itu. Ciampit dari mana? Ya, Ya, betul. Betul, Oh. Ciampit ini apa itu? Oh, panggilannya siapa Kang? Panggilannya siapa? Lutfi. Iya. Nama lengkapnya Acep dari Hidayat. Iya, biasa dipakai sama orang tua. Lutfi. Oke, ya. Baik Kang Lutfi, terima kasih. Lanjut. Akang terakhir, siapa Kang? Baik, nama saya Asep Hidayat Ulong Oh. dari Pangandaran. Oh, oke, baik. Namanya hampir sama ya Kang ya? Hampir sama, oke. Kebetulan saya ada orang pantai di sana banyak perusahaan. Jauh ya Kang dari Pangandaran. Alhamdulillah. Selamat ya Kang bisa bergabung di pelatihan ini. Baik, terima kasih Akang Teteh semua. Tadi ada Teh Hanan, Teh Isma, Teh Luna, Kang Lutfi sama Kang Asep ya. Oke, baik Kang Lutfi, Kang Asep, dan Teteh-teteh semua, kita akan masuk ke pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, Akang Teteh semua akan bekerja ke luar negeri ya? Iya. Oke. Nah, salah satu aktivitas yang akan Akang Teteh lakukan ketika bekerja di luar negeri itu adalah shopping. Apa itu shopping? Belanja. Ya, Belanja. belanja. Oke, baik. Kira-kira bakal belanja apa ya untuk sehari-hari yang akan diperlukan? Beras. Ah, emas. Oh, jauh ya Kang emasnya. Ya. Terus apa lagi? Macam-macam ya, sayur gitu ya. Ada grocery shopping namanya ya. Nah, Akang Teteh semua di tiap aktivitas kita itu di dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia itu ada namanya expression atau ekspresi apa yang akan kita gunakan ketika melakukan kegiatan itu. Nah, sebenarnya memang kita tidak bisa menilai bahasa ya. Bahasa itu bisa benar, bisa salah. Yang pastinya kalau bakunya itu adalah pasti kalau bahasa Inggris itu adalah grammar ya. Tapi ketika kita melaksanakan aktivitas sehari-hari,
kita pasti tidak akan tidak akan jadi grammar police. Oh ya, grammar police ya, polisi grammar gitu. Jadi kita ngecek baku gitu benar, kita ngecek satu-satu gitu bahasanya benar atau salah. Nah, ini di depan adalah phrase atau expression yang bisa digunakan ketika kita berbelanja. Misalnya ini contoh, ini frase yang berguna yang digunakan oleh shop assistant atau storekeeper atau penjaga toko. Bisa coba Kang Lutfi dibaca yang pertama? Good. Kang Asep ini apa Kang Asep? Boleh dibaca Kang Asep? Good. Teh Hanan boleh dibantu? Do you need any help at all? Oke, lanjut Bu Teh Isma. We don't have any of this left in stock. Oke, good. Oke, udah bagus bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian ketika si shop assistant ini mengatakan hal ini, Akang Teteh semua harus menjawab ya. Logikanya seperti itu ya. Ada yang mengajak berbicara, ada yang menjawab. Itu namanya komunikasi dua arah. Nah, apa yang kita bisa jawab? Kita bisa jawab dengan I'm looking for bla bla bla. Misalnya I'm looking for egg, I'm looking for vegetable. Misalnya saya mencari telur atau saya mencari sayuran misalnya. Atau bisa juga I'd like to buy ice cream. Saya mau membeli ice cream. Nah, yang terakhir boleh Teh Luna dibaca Teh Luna. No thanks, I will find it by myself. Oke, good. Itu adalah ekspresi ketika misalnya kayak Teh Luna nih. Gak apa-apa. Saya mungkin Teh Luna mau lihat-lihat dulu kan enaknya kalau di store biasanya kita diikutin sama storekeepernya. Seperti itu. Bisa dicatat ya nanti ya dipelajari ulang nanti. Kalau masih belum paham, sampai sini paham nggak? Paham ya? Oke. Berarti kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pasti kalau belanja itu ada harga. So we have the price, okay? And ketika kita berbicara tentang harga, how to ask the price? Bagaimana cara kita bertanya tentang harganya? Kita bisa sebut dengan how much is this? Berapa harganya ini? Good. Can I bargain? Bisa saya tukar? Gitu. Kayaknya udah nggak lazim sih ya, udah nggak lazim terjadi. Kemudian, can I get cheaper price for this? Kemudian, is this on sale? Apakah ini sedang diskon atau ada potongan harga gitu? Nah, atau bisa juga dengan I'd like to try this on please. Where are the changing room? Nah, ini kalau misalnya kita beli pakaian misalnya, pasti ya pakaian atau celana gitu. Kita mau coba atau can I try this on gitu, misalnya sepatu atau tas atau apa. Seperti itu. Paham sampai sini? Baik, sepertinya luar biasa kelas ini ya. Bisa langsung paham. Jadi kita karena sudah sesuai dengan jam pelajaran yang sudah ditetapkan, kita sudah mau selesai. Jadi seperti tadi ya, kalau misalnya saya ulang lagi, kalau misalnya ada satu komunikasi berarti harus berbalas ya komunikasinya tadi ya. Nah, tadi ada ekspresi untuk apa tadi? Menanyakan harga. Kemudian juga tadi ada bagaimana seorang storekeeper itu menunjukkan caranya dia menawarkan sesuatu ya, atau misalnya kita mencari sesuatu. Oke, Akang Teteh semua sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Baik, kalau begitu kita akan bertemu di minggu depan. Akang Teteh semua bisa sebelum kita bertemu di minggu depan untuk memastikan Akang Teteh semua sudah memahami semua yang kita pelajari hari ini. Ini ada tugas oleh Akang Teteh semua di asrama. Akang Teteh semua write a dialogue about shopping address. Jadi Akang Teteh semua membuat dialog tentang berbelanja sebuah dress. Oke? Nah, satu kelompoknya itu 2 orang. Tapi karena kita jumlahnya ganjil ya, berarti yang perempuan bertiga ya, teteh-teteh, akang-akang berdua ya. Oke, boleh ceritain nanti mau beli dress buat tetehnya atau buat siapanya ya. Oke, siap. Paham sampai sini untuk tugasnya? Oke, sudah jelas ya? Baik, alhamdulillah kalau begitu untuk pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai ya Kang Teteh semua, tidak ada pertanyaan juga ya. Baik, jangan lupa untuk tugasnya segera dikerjakan. Nanti besok pertemuan besok tugasnya silahkan dibawa. Oke, sebelumnya kita akan menutup kelas kita dengan doa kembali. Mangga Kang Lutfi sekarang. Kang Lutfi silahkan untuk memimpin doa. Ladies and gentlemen, guru kita pulang dari kita berdoa selesai.
Baik, terima kasih untuk hari ini Akang Teteh semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana seorang instruktur mengumpulkan data dari peserta pelatihan dengan metode dengan berbagai metode, yaitu metode investigasi, wawancara, konfirmasi, dan juga tes. Tujuannya adalah untuk evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan pada tingkat pelaksana lanjutan. Oke, Teh Luna, sekarang saya mau nanya ke Teh Luna nih, setelah Teh Luna ikut pelatihan di LTS APMI, kira-kira materi apa yang dirasa paling bermanfaat untuk Teh Luna? Baik, Bu, menurut saya itu wawancara kerja ya, Bu ya, karena di sana saya banyak banget berlatih mengenai bagaimana menghadapi user ketika wawancara kerja, Bu. Jadi menurut saya itu yang paling berguna buat nanti saya berwawancara. Oke, baik Teh Luna, terima kasih banyak Teh Luna untuk jawabannya. Pastinya akan saya catat dan pastinya akan sangat bermanfaat dan membantu untuk menyusun kurikulum di kegiatan APMI. Terima kasih ya Teh. Sama-sama. Dari investigasi ini saya tidak hanya menanyakan kepada peserta pelatihan, tapi saya juga memastikan menginvestigasi apakah materi yang saya sampaikan dapat diserap dengan baik dan juga benar oleh peserta pelatihan. They are $49.99. Oke, kayaknya kurang tepat ya Pak. Jadi harusnya kalau misalnya ada S yang di situ tuh maksudnya adalah dolar, mata uang dollars. Jadi itu kalimatnya harusnya bacanya they are $49.99. Dibacanya seperti itu ya Teh Pak. Boleh dicoba Teh Pak? Jadi bukan dolar dulu. Ya, boleh dicoba Teh Pak. They are $49.99. Oke, good. Gimana Kang dari materi yang sudah disampaikan, kemudian juga dari praktek teori dan juga praktek pengenalan metode wawancara dan segala macam, kira-kira ada yang belum dipahami nggak? Ya, Miss, tadi saya sudah mengikuti semua. Ada simulasi sih yang saya kurang paham. Oh, baik. Simulasi ya untuk wawancara. Wawancara ya, baik kalau begitu saya catat ya, nanti akan kita bahas lagi bersama-sama ya. Thank you. Dengan keempat metode tersebut, diantaranya konfirmasi, wawancara, investigasi, dan juga tes, data dapat terkumpul secara lengkap. Data ini akan saya gunakan untuk evaluasi pelaksanaan pelatihan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan. Pagi Pak Lutfi. Selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Iya, Gimana Pak. Bu? Siap. Ada yang bisa saya bantu? Iya nih Pak, kemudian kita di LTS APMI mau ada pelatihan Betul. di CPNI. Cuman maksudnya kayak kita bukan Bapak sebagai perusahaan penempatannya, jadi kita mau menyesuaikan nih sama job order yang ada untuk pelatihannya. Nah, kira-kira kebutuhannya apa sih Pak untuk CPNI Pak pelatihan? Sebenarnya job ordernya itu banyak, cuman yang paling dekat itu kita akan ada job order ke Arab Saudi. Oh, Arab Saudi. Negara penempatannya Arab Saudi. Ya. Jabatannya itu hospitality. Oh, hospitality Pak. Betul. Oke, berarti kalau itu kebutuhannya pelatihan hospitality-nya untuk CPNI atau apa Pak bahasanya? Kalau menurut saya sih kebutuhan untuk skillnya itu sudah tidak perlu, karena sudah punya skillnya. Oh, iya. Mungkin yang perlu diasah itu kita membutuhkan bahasanya. Bahasanya bahasa Inggris Pak. Bahasa Inggris, Oh, meskipun di Arab tapi lebih banyak itu bahasa Inggris. Ya, baik, Pak. Izin Pak, kebetulan sebelum kesini juga kita sudah nyiapin nih Pak bahasa Inggris untuk hospitality. Kemarin 210 jam pelajaran Pak. Betul. Nah, mungkin Bapak kira-kira dengan ini cukup Pak ya Pak kebutuhannya? Berapa hari ya Bu ya? 21 hari iya kurang lebih 21 hari. 21 hari ya? Iya. Oke.
Ini semuanya bahasa Inggris ya Bu ya? Ada soft skill-nya Oh, ada Pak. soft skill-nya juga. Ada soft skill-nya itu 30 JP Pak. Soft skill-nya itu mungkin menunjang juga selain mungkin berbahasa, menunjang juga pengetahuan lain mereka. Jadi maksudnya benar-benar siap gitu Pak untuk bekerja iya, luar siap. negeri gitu. Oke. Udah cukup sih Bu. Kalau untuk skill itu nanti biar dari kita. Oh, baik. Cuma kalau untuk bahasa mungkin dari kita agak kewalahan gitu. Bisa dibutuhkannya itu dari Jadi kita tekankannya pelatihannya adalah kebutuhannya pelatihan bahasa ya Pak ya. Betul, betul. Baik Pak, siap. Siap. Kalau begitu Bapak terima kasih banyak waktunya Pak. Siap. Ini mungkin Bapak mau simpan dulu, barangkali nanti ada yang koreksi bisa Oke, kabarin ke siap. saya lagi. Saya disimpan dulu akan Siap. Siap, terima kasih banyak Siap. Pak waktunya. Sehat selalu. Saya Ira dengan Bapak siapa? Dan saya ada Ibu. Pak Nindi siapkan aja ada yang bisa saya bantu Pak. Bu, saya mau cari info tentang pelatihan CPNI di sini Bu. Pelatihan CPNI ya Pak, siap. Ini kita ada brosurnya Pak untuk pelatihan CPNI. Nah, pelatihan CPNI itu pelatihannya selama 210 jam pelajaran Pak. Satu harinya itu 8 jam pelajaran. Kemudian pelatihannya itu mungkin kalau sekarang adanya pelatihan bahasa Inggris Pak. Kenapa bahasa Inggris? Karena kita menyesuaikan dengan job order. Jadi job order yang ada itu banyaknya kebutuhannya adalah bahasa Inggris. Tapi ini untuk persyaratan peserta Pak, minimalnya itu 20 tahun, maksimalnya 35 tahun Pak. Kemudian yang selanjutnya laki-laki dan perempuan. Terus ini yang paling penting Pak, memiliki kemampuan dasar bahasa Inggris. Kenapa? Karena kan pelatihannya cuma 210 jam nih Pak. Kalau bahasa Inggrisnya dari nol pasti nggak akan ini ya Pak, nggak akan mungkin nggak akan sampai targetnya. Jadi targetnya itu adalah lulus interview kerja Pak. Jadi bahasa Inggrisnya itu benar-benar praktikal Pak, teknis banget, sesuai dengan yang dibutuhkan gitu Pak. Nah, targetnya interview kerja sama bertahan hidup lah di luar negeri. Bapak pengen keluar negeri ya? Ya, Pengen saya luar mau negeri. coba-coba Oh, coba. cari peruntungan di luar negeri. Oh baik, nah, karena salah satu persyaratannya itu Pak memiliki minat untuk bekerja ke luar negeri. Seperti itu Pak, itu persyaratannya. Kemudian juga nanti fasilitas yang didapatkan ini Pak, Bapak dapat akomodasi selama pelatihan, dapat konsumsi Pak 2 kali snack, 3 kali makan ya, sarapan, makan siang, makan malam. Lengkap ya Pak ya. Terus nanti ada modul pembelajaran, nanti di akhir dapat sertifikat pelatihan. Seperti itu. Nah, kalau Bapak berminat untuk mendaftar, ini link pendaftaran Pak. Nanti Bapak bisa upload semua yang diminta di sini, di link itu lengkap semua Pak. Nanti diminta KTP Jawa Barat Bapak, karena punten ini anggaran pelatihannya dari APBD Jawa Barat. Jadi yang bisa kami layani adalah masyarakat Jawa Barat. Gitu, Baik, Pak. Bu. Nanti diupload di sini semua ya Pak ya. Baik. Ya Pak, ada yang mungkin Pak yang belum jelas mau ditanyakan lagi Pak? Cukup Bu. Cukup, Pak. Terima kasih atas semua info yang diberikan. Sama-sama Pak, terima kasih ya Pak ya. Ini boleh dibawa Pak. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Rekan-rekan sekalian, korupsi tidak hanya merugikan negara secara materi, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang adil dan bersih. Korupsi merampas hak rakyat, menghambat pembangunan, dan juga membuat semakin dalam kesenjangan sosial yang ada. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyatakan sikap, tolak dan lawan segala bentuk korupsi sekecil apapun.